Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan tunjukin pada teman-teman bagaimana bentuk sarang rayap yang sering terdapat di perkebunan sawit, yang selalu atau biasanya dia lengket ke pohonnya, yaitu tepatnya di akarnya. Jadi sekarang saya sedang berada di kebun sawit milik kita sendiri, dan saya menemukan sarang rayap yang sudah mengeras, dan ini tampaknya sudah lama ya, tapi sepertinya masih berpenghuni. Ini dia teman-teman, lihat dari bentuk bangunannya, ini sangat menarik ya teman-teman ya, seperti gunung. Kalau teman-teman lihat lebih dekat, itu ada bolong-bolong yang berfungsi sebagai pintu masuk rayap tersebut. Nah, jadi rayapnya masuknya dari luar, bukan mereka tinggal di dalam aja terus nggak keluar-keluar. Mereka biasanya keluar hanya untuk menangkap serangga kecil ataupun makanan lah, yang penting ya, untuk dibawa masuk ke dalam. Ini posisinya terhadap sawit yaitu seperti ini teman-teman. Jadi dia lengket ke akar. Kalau teman-teman lihat, ini ada akar sawit. Nah, ini ada akar sawit. Kalau teman lihat, ini ada yang warna coklat muda. Di sini ada warna coklat muda. Ini merupakan akar muda sawit yang biasanya kita gunain sebagai media untuk memasukkan antiseptik untuk ataupun racun ya, atau obat untuk membuat sawit ini memiliki daya tahan lebih tinggi dari jamur. Tapi kalau ada seperti itu sarang semutnya, biasanya akar-akar ini akan tersembunyi karena ditimpa oleh tanah, yaitu sarang rayap tersebut. Jadi sebenarnya sarang rayap seperti ini seharusnya dihancurkan teman-teman. Kenapa? Karena dia punya potensi untuk menghancurkan akar juga dari dalam teman-teman. Nah, seperti ini nih teman-teman, lihat lebih dekat. Nah, ini ada lubang-lubang kecil ya, seperti ini kalau teman-teman lihat ini. Nah, dia ini masuk ke dalam teman-teman. Ini nanti efek sampingnya adalah sawit ini akarnya akan membusuk di dalam. Dia busuk-busuk perlahan sehingga dia akan tumbang teman-teman. Dia akan tumbang seperti yang ini kita lihat yang sudah tumbang ya teman-teman ya. Nah, di situ ada, di sana kita lihat, ini dia sudah tumbang. Nah, ini dia. Jadi ini efek samping dari adanya sarang rayap yang berada di akar pohon kelapa sawit. Kalau teman-teman lihat ini, di sini bahkan sampai tumbuh jamur. Ini jamur kuping. Kalau masyarakat sini bilang sih ini jamur merah ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini sarang rayap teman-teman, lihat. Ini sarang rayap sehingga dia ini murah hancur, lapuk di tengah sehingga pohonnya tumbang teman-teman. Teman-teman bisa lihat, awalnya dia nanti gosong di atas, lalu pohonnya tumbang. Ini kita akan mengalami kerugian sebagai petani sawit ya. Jadi kalau bisa bagi teman-teman yang punya kebun sawit, dikontrol lagi ladangnya. Lihat kalau ada semacam gundukan seperti itu, pastikan itu tidak berbahaya terhadap sawit kamu. Caranya adalah hancurkan. Kalau kamu hancurkan dia, nanti di dalam akan terlihat apakah masih ada di dalam makhluk hidup seperti rayap atau tidak. Kalau tidak ada rayapnya, maka itu sangat bagus teman-teman. Itu tadi yang saya katakan, bahwasannya sarang rayap itu bisa baik, bisa juga buruk. Karena kalau dia sudah tidak ditempati lagi oleh rayap, maka dia bisa sebagai penimbun akar teman-teman. Nah, walaupun tadi akarnya contohnya sudah sempat dimakan dia seperti ini, kalau misalnya ternyata sarang itu sudah kosong, maka akar ini bisa kembali pulih teman-teman. Bisa kembali pulih sehingga pohon itu akan menjadi lebih sehat lagi. Karena apa?
karena sudah tertimbun, sehingga akarnya bisa lebih berkembang lagi teman-teman. Mari kita lihat bagaimana bentuk sarang yang sudah tidak ditempati rayap lagi, dan kita tengok apa efeknya terhadap pohonnya ya. Kita ke sana lagi teman-teman. Oke, kita udah sampai di pohon yang punya sarang rayap di bawah, tetapi sarang ini sudah tidak ditempati. Mari kita lihat teman-teman ya. Kita lihat lebih dekat. Kalau teman-teman lihat lebih dekat, ini bukti adalah sarang rayap adalah pertama dari gundukannya teman-teman. Nah, gundukannya ini tidak dibuat-buat teman-teman ya, ini yang buat adalah rayap. Lalu ini buktinya adalah ini serpian warna coklat ini teman-teman, yang seperti karbon ini. Nah, ini adalah ludah-ludah rayap yang difungsikan untuk membuat sarang rayap, sehingga bisa menjadi rumah ya teman-teman ya. Tapi ini sarangnya sudah tidak berfungsi lagi, artinya sudah tidak ditempatin lagi, sehingga bisa menjadi tempat landasan akar baru bagi pohon tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini, ini ada lagi ya. Dia kan tumbuh lagi. Terus efek sampingnya juga akan ada mengundang jamur ya, tapi jamurnya ini masih belum berbahaya ini teman-teman. Kalau jamur kecil-kecil seperti ini dia tidak berbahaya. Teman-teman lihat, ini jamur tidak berbahaya, cuman ya harus diambil ya, biar lebih bersih pokoknya. Tetapi bisa dikatakan lebih banyak ke positifnya ya teman-teman, karena dia bisa menjadi landasan bagi akar baru oleh pohon tersebut. Dan kita lihat ke atas pohonnya. Ini dulu pohon ini buahnya jarang ya teman-teman ya. Bisa kita lihat dari model pencabangan cabang-cabangnya ini, daun-daunnya dipotong agak tinggi-tinggi, itu menandakan tidak ada buah teman-teman. Tapi kalau dia tadi potongannya rapat, itu menandakan ada buahnya. Waktu dia dipangkas itu memang ada buah, dan karena ada buah. Tapi kalau dia bentuknya seperti ini teman-teman, panjangnya hampir-hampir 40 cm atau bahkan ada yang setengah meter, ini menandakan pohon ini waktu dicabang itu karena nggak ada buahnya teman-teman, supaya rapi aja. Jadi kita lihat ke atas, sekarang sudah ada buahnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini sayangnya kameranya agak jelek ya. Jadi kalau teman-teman lihat, dia sudah berbuah dan syukurnya sudah keliling buahnya teman-teman, sudah keliling. Jadi itu salah satu contoh bahwasannya sarang tadi punya manfaat bagi sawit. Oke, demikian teman-teman, saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka, tolong di like dan di subscribe. Kalau tidak suka, saya mohon maaf. Terima kasih.